Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tidak Sulit. Jadi pada video kali ini aku akan membahas materi tentang eksponen. Materi eksponen ini dipelajari di kelas 10 semester 1. Jadi pada video part 1 kali ini aku akan membahas tentang apa itu eksponen dan sifat-sifat dari eksponen. Oke, lanjut. Eksponen. Apa itu eksponen? Eksponen adalah sebuah operasi matematika ditulis sebagai B pangkat N. Nah, melibatkan dua bilangan. B sebagai basis atau bilangan pokok dan N sebagai pangkat atau eksponen. Ketika N adalah bilangan bulat positif, eksponensiasi adalah perkalian berulang dari basis, yaitu B pangkat N adalah produk dari mengalikan basis N. Mudahnya kalau B pangkat N itu menunjukkan berapa kali B itu akan dikalikan. Jadi kalau N-nya itu 3, B-nya itu akan dikalikan 3 kali. B dikali B dikali B sebanyak 3 kali. Oke, langsung ke contoh. Misal ada 3 pangkat 5. Nah, 3 itu sebagai basis, sebagai B, dan 5 itu sebagai pangkat atau N. Nah, 5 ini menunjukkan berapa kali 3 akan dikalikan. Jadi kalau 3 pangkat 5, itu 3-nya akan dikalikan 5 kali. 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Jadi 3-nya itu ada 5 kali. Bagaimana kalau 15 pangkat 3? Ya sama seperti 3 pangkat 5 tadi, 15 pangkat 3 itu 15-nya dikalikan 3 kali. Jadi 15 kali 15 kali 15. Nah, bagaimana kalau Y pangkat 4? Ini berupa variabel, bukan berbentuk angka basisnya. Jadi ya sama saja. Kalau Y pangkat 4, maka Y itu dikalikan sebanyak 4 kali. Menjadi Y dikali Y dikali Y dikali Y. Nah, bagaimana kalau Z ditambah Y pangkat 3? Ini ada basisnya bukan satu bilangan, tetapi merupakan suatu penjumlahan Z ditambah Y. Nah, bagaimana kalau Z ditambah Y pangkat 3? Jadi itu akan sama dengan Z ditambah Y dikali Z ditambah Y dikali Z ditambah Y. Nah, Z ditambah Y itu dikalikan sebanyak 3 kali sesuai dengan pangkatnya. Nah, sama seperti ini, 2 ditambah Z pangkat 2. Maka 2 ditambah Z pangkat 2 ini akan dikalikan sebanyak 2 kali. Jadi 2 ditambah Z dikali 2 ditambah Z. Nah, begitulah eksponen. Bagaimana dengan sifat-sifatnya? Sifat-sifat eksponen. Yang pertama itu A pangkat 0 akan sama dengan 1. Yang kedua itu A pangkat 1 sama dengan A. Yang ketiga A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Yang keempat A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N. Itu sama dengan A dikali A pangkat M kali N. Yang kelima A kali B pangkat M itu sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Yang keenam A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M ditambah N. Dan selanjutnya akar pangkat N dari A pangkat M itu sama dengan A pangkat M per N. Oke, bagaimana penjelasannya? Oke, mulai dari A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi semua bilangan kalau dipangkatkan dengan 0 itu akan sama dengan 1, kecuali 0. A tidak sama dengan 0. Kenapa A tidak sama dengan 0? Mungkin tidak saya bahas di video kali ini, itu akan sedikit panjang. Jadi langsung saja. Misal contoh 3 pangkat 0, itu akan sama dengan 1. Begitu pula dengan 10 pangkat 0, akan sama dengan 1. Ataupun 1 per 4 pangkat 0, itu sama dengan 1. 1 per 1000 pangkat 0, itu juga sama dengan 1. Nah, untuk selanjutnya, A pangkat 1 sama dengan A. Jadi, semua bilangan, jika dipangkatkan dengan 1, itu akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Contohnya, itu 4 pangkat 1, ya 4. 15 pangkat 1, ya sama dengan 15. Karena semua bilangan jika dipangkatkan dengan 1 akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Dan juga 2 per 3 pangkat 1 itu akan menghasilkan 2 per 3.
Oke, selanjutnya yaitu A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Contohnya, 5 pangkat min 4 itu sama dengan 1 per 5 pangkat 4. Dan juga 12 pangkat negatif 2 itu sama dengan 1 per 12 pangkat 2. Nah, untuk sifat nomor 3 ini ada syaratnya, yaitu A tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Karena kalau A sama dengan 0, itu A akan menjadi penyebut. Dimana kalau 1 per 0 pangkat sesuatu, karena kalau 0 dipangkatkan dengan sesuatu itu hasilnya akan 0, maka hasilnya akan jadi 1 per 0. Sedangkan 1 per 0 itu tidak terdefinisi. Jadi A itu tidak boleh sama dengan 0. Oke, sifat selanjutnya yaitu A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N. Itu sama dengan A pangkat M kali N. Oke, contohnya. Contohnya yaitu 3 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 4. Nah, itu sama dengan 3 pangkat 2 dikali 4. Dan juga 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 2. Itu akan sama dengan 2 pangkat 3 dikali 2. Jadi tinggal kalikan saja 3 kali 2 itu 6. Jadi 2 pangkat 6. Begitu juga dengan 8 pangkat 5. Dipangkatkan lagi dengan 4. Itu akan menjadi 8 pangkat 5 dikali 4. Sama dengan 8 pangkat 20. Oke, untuk sifat selanjutnya yaitu A dikali B pangkat M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Contohnya, yaitu 4 dikali 2 pangkat 3 itu sama dengan 4 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3. Yang lain, 9 dikali 8 pangkat 15 itu sama dengan 9 pangkat 15 dikali 8 pangkat 15. Dengan contoh lain, 7 dikali 3 pangkat 13 itu sama dengan 7 pangkat 13 dikali 3 pangkat 13. Oke, selanjutnya yaitu A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M plus N. Oke, contohnya yaitu 5 dipangkatkan dengan 3 dikalikan 5 dipangkatkan dengan 4 itu sama dengan 5 pangkat 3 ditambah 4. Nah, ini tuh harus sama 5 sama 5 gitu. 5 pangkat 3 dikali 5 pangkat 4. Atau 13 pangkat 4 dikali 13 pangkat 7. Basisnya itu harus sama untuk sifat kali ini. Jadi A pangkat M dikali A pangkat N. A-nya itu harus sama. Jadi 13 pangkat 4 dikalikan dengan 13 pangkat 7 itu sama dengan 13 pangkat 4 ditambah 7. 7 pangkat 5 dikali dengan 7 pangkat 2 itu sama dengan 7 pangkat 5 ditambah 2. Oke, sifat selanjutnya yaitu akar. Oke, jadi akar pangkat M dari A pangkat M itu sama dengan M per N. Oke, contohnya akar pangkat 2 dari 5 pangkat 3 yaitu 5 pangkat 3 per 2. Ataupun akar pangkat 3 dari 7 pangkat 6 yaitu sama dengan 7 pangkat 6 per 3. 6 per 3 bisa kita kecilkan menjadi 7 pangkat 2. Oke, terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jika ada saran atau kesalahan dari video ini bisa dicantumkan di kolom komentar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.